selama 1 minggu ya. Jadi bertahap. Nanti kalau misalnya ada yang belum, berarti jadwalnya kita revisi ulang gitu ya, sampai dengan semua Bapak Ibu guru sudah melakukan supervisi akademik dengan tahapan tadi. Tahapan pra observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Kemudian setelah itu kita harus adakan forum refleksi guru bulanan. Nah ini nanti disepakati saja di diskusi nanti seperti apa bentuknya refleksinya. Refleksinya itu secara bulanan, apa kita mau mengadakan pertemuan rutin bulanan membahas tentang pembelajaran atau yang lain nanti disepakati saja. Kemudian refleksi dan pemantapan itu di bulan Mei dan Juni 2026 tahun depan. Jadi nanti kita lihat evaluasi kegiatan kita yang secara bertahap ya kita lakukan itu ada hasilnya enggak gitu ya. Nanti ada monitoring dan evaluasinya. Kemudian penyusunan laporan praktik baik dan diseminasi hasil ke komunitas MGP atau MKKS. Sumber daya pendukung SDM-nya ada kepala sekolah, guru, pengawas, komunitas sekolah. Saya sudah berkoordinasi dengan pengawas Pak Edi Suryadi. Beliau berhalangan hadir, tetapi beliau mendukung kegiatan ini. Jadi untuk selanjutnya supervisi akademik, tadi kan Bapak Ibu mengisi instrumen monitoring ya, evaluasi. Nah itu dari pengawas. Jadi itulah yang bakal dinilai oleh pengawas. Ya, saya berikan kepada Bapak Ibu untuk menilai diri sendiri, karena itulah yang dinilai oleh pengawas. Kemudian sarana prasarana ruang kelas, proyektor, modul pelatihan dan internet walaupun agak low, tapi kita sudah punya modul pelatihan. Nah, modul pelatihan kita akan aktifkan kembali di ruang GTK, Bapak Ibu ya. Itu pelatihan mandirinya itu harus kembali kita lakukan. Jadi nanti di diskusi kelompok kita harus aktifkan kembali komunitas belajar SMP Negeri 2 Sukau. Nanti sekalian dipilih siapa ketuanya ya. Jadi nanti Kombel SMP 2 Sukau itu harus ada ya. Nanti kegiatannya adalah pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu harus sering buka ruang GTK ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, bukannya sok-sokan mau buka ruang GTK, tapi terus terang Bapak Ibu sekarang semuanya berbasis data. Apa yang Bapak Ibu lakukan di ruang GTK itu tercatat oleh kementerian. Itu tercatat oleh kementerian. Jadi kalau kita nggak pernah buka, itu juga terpantau. Berarti di sekolah ini guru-gurunya nggak pernah belajar begitu, ketahuan itu ya. Jadi makanya ruang GTK itu kan pakai belajar ID semua ya. Nah, jangan sampai passwordnya aja lupa nanti nggak bisa buka, ya kan? Berarti nggak pernah dibuka ya. Nah, saya pun kepanggil BCKS ini ya di kelas itu karena itu semuanya lewat ruang GTK dari akun belajar. Gitu ya. Kemudian dukungan internal dari Dinas Pendidikan, MGP, Mitra Perguruan Tinggi jika memungkinkan. Untuk perguruan tinggi kita sudah lama tidak mendapatkan KKN ya. Terakhir KKN tahun berapa? 2018, 2017 ya. 2017, 2018 ya. Oke, nanti mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan kembali KKN ya, supaya ada apa ya, pertukaran update ya. Mungkin selama ini kita tahunya ya dari rumah ke sekolah gitu kan, ke kebun. Ternyata di luar udah kemana-mana gitu ya. Nah kita harus update Bapak Ibu, jangan kulihat. Oke, selanjutnya. Nah, jadi monitoring dan evaluasinya harus ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya 80% guru mampu menyusun RPP berbasis pembelajaran mendalam, 70% guru melaksanakan praktik pembelajaran mendalam di kelas, kemudian adanya peningkatan capaian literasi atau numerasi siswa dalam asesmen sekolah. Nah yang nomor 3 ini sepertinya agak berat ya. Adanya peningkatan capaian literasi atau numerasi siswa dalam asesmen sekolah.
Nanti saya minta masukannya pada saat diskusi kelompok ya. Karena ini indikatornya. Kira-kira mampu nggak kita capai? 80% guru menyusun RPP berbasis pembelajaran mendalam, 70% guru melaksanakan praktik pembelajaran mendalam di kelas. Kemudian adanya peningkatan capaian literasi membaca siswa dalam asesmen sekolah. Alat ukurnya apa? Instrumen observasi kelas. Tadi instrumennya kan ada 3 ya. Setiap guru nanti ada tiga instrumen. Instrumen pra observasi, instrumen observasi dan pasca observasi. Kemudian ada portofolio RPP guru. Kemarin sudah buat baru beberapa ya, tapi itu kurikulum mereka. Tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti kan bisa kita sesuaikan. Nah sekarang ini zamannya AI Bapak Ibu ya. Jadi terus terang kalau Bapak Ibu sudah punya itu yang bahan kemarin dalam bentuk ini, Bapak bisa tanya sama ChatGPT ya, sama AI. Tolong dong ini dirubah, disesuaikan dengan RPP pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh AI ya. Jadi Bapak Ibu terbantu gitu ya. Jadi manfaatkan teknologi untuk bisa menerapkan pembelajaran mendalam. Kemudian hasil refleksi guru. Nah, jadi setiap bulan itu harus ada refleksi guru. Refleksi nih, Bapak Ibu kan udah nerapin, tiba-tiba ketemu kendala gitu kan. Wah gimana nih Bu, Pak, muridnya ini 1 tambah 1 aja nggak tahu gitu ya. Jadi kendala-kendala itu dirangkum ya. Kendala setiap bulan tuh refleksi gitu. Apa ini maksudnya? Kenapa apa kira-kira penyebabnya gitu ya? Kenapa kok murid kita misalnya susah mau kita rubah gitu? Nah, itu refleksi itu. Jadi refleksi itu di data, kemudian nanti kita carikan solusinya. Data capaian hasil belajar siswa. Data capaian hasil belajar siswa ini di e-rapor ya. Nah kalau e-rapor ini ya kita tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa kita jadikan patokan. Ya. Justru kita bisa jadi patokan adalah tes ya. Kalau kita melakukan tes akademik ya pada siswa baru kelihatan psikotes atau yang lainnya gitu ya. Jadi baru kelihatan itu sebenarnya ada peningkatan atau tidak. Oke, selanjutnya dampak yang diharapkan itu terbangunnya budaya pembelajaran mendalam di SMP Negeri 2 Sokal. Budaya ya Bapak Ibu. Budaya itu kebiasaan yang mengakar ya, kebiasaan yang mengakar. Kalau masih terbiasa tapi anget-anget ya kadang-kadang terjadi, kadang enggak, itu belum jadi budaya. Tapi kalau budaya itu sudah mengakar, tidak bisa hilang misalnya ya. Banyak budaya di adat ya, karena udah kebiasaan lama-lama nggak bisa hilang, harus ada. Nah itu sudah budaya. Nah seperti ini, kalau misalnya pembelajaran kita biasa menjadikan pembelajaran sebagai budaya, yaitu kalau nggak belajar kayaknya nggak enak gitu ya. Nah itu berarti sudah berbudaya. Kemudian guru semakin profesional dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan ini dalam artian setiap generasi kan beda-beda ya. Misalnya yang generasi ya ini udah Gen Z ya. Nah, udah beda lagi kan. Nanti setiap siswa yang masuk itu pastinya berbeda. Tetapi kita harapkan itu ada berkelanjutan. Walaupun bahannya beda, ya kan. Tapi kita usahakan hasilnya bisa sama. Itu namanya berkelanjutan. Kemudian menjadikan forum refleksi guru sebagai agenda rutin sekolah, mengintegrasikan pembimbingan guru dalam program kerja tahunan. Nah, ini RKT. Jadi di RKT turunan dari rapor pendidikan itu kita buat masukkan ke RKT, kemudian bisa anggarannya kita masukkan ke RKS. Tetapi tidak semua program RKT itu bisa dibiayai oleh ARKAS, BOS ya. Tapi
Ada yang dibiayai tetapi tidak bisa di-cover. Contohnya kayak makan minum, kegiatan di dalam pembelajaran masih dalam waktu di bawah jam 4 itu tidak bisa di-cover ternyata. Nah, tapi kita bisa siasati dengan kegiatan-kegiatan yang tetap kita laksanakan, tetapi dengan ya tadi subsidi atau gimana ya, nanti kita bicarakan masalah pendanaan. Kemudian menyebarluaskan praktik baik ke sekolah lain. Nah ini kalau kita sudah pede sama sekolah kita, iya, kita sudah yakin, wah ini formula kami berhasil nih. Nah, berarti kita harus bagi sekolah lain praktik baik. Ternyata walaupun yang masuk singkong itu bisa jadi roti, gitu kan? Kalau yang masuk gandum jadinya ini ya berarti masuknya bagus, keluarnya jelek ya, berarti kan kita harus evaluasi. Tetapi kalau yang masuknya gandum jadi roti, orang bilang wajar, gitu ya. Orang yang masuk juga bagus kan, wajar lah berarti. Tapi kalau yang masuk singkong ternyata diolah bisa jadi roti kemudian. Roti singkong, roti sumbu ya. Oke, jadi itu mungkin pencapaian paling hebat ya, paling baik dari sekolah. Oke, terakhir, ya, selanjutnya itu yang bisa saya sampaikan pemaparan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran mendalam di SMP Negeri Islam melalui model pembimbingan terprogram. Nah, ini disusun sebagai penerapan kepemimpinan transformatif melalui perubahan nyata yang berdampak di lingkungan sekolah. Dan itu merupakan tugas akhir saya dalam program pelatihan bakal calon kepala sekolah yang saya ikuti hampir kurang lebih 10 hari di BPMP. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu untuk program ini, nanti minta masukan dan sarannya. Apa yang saya paparkan mungkin tidak sempurna, mungkin harus ada yang dieliminasi atau harus ada tambahan, yaitu semua saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang melaksanakan juga Bapak Ibu dan saya, gitu ya. Bukannya saya sendiri gitu, tapi Bapak Ibu juga. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas, nanti di diskusi boleh ditanyakan, berikan saran, nanti akan dicatat oleh notulen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Sebelum memulai diskusi kelompok, saya kembalikan kepada audiens apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Kepada peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ke diskusi kelompok. Isu-isu yang akan kita angkat dalam diskusi kali ini yaitu identifikasi isu strategis pembelajaran di SMP Negeri 2 Sukau, strategi pembimbingan guru terprogram, dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Langsung aja saran-saran. Boleh mungkin dituliskan aja di kertas Bapak Ibu sarannya, kalau nggak mau bicara. Kalau kita sih bicara. Silakan Pak. Ya Pak Mul. Saran. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Pak, ini sebenarnya bukan bertanya, cuma sekedar introspeksi diri. Artinya setelah saya mendengar apa yang Bapak paparkan tadi kan, memang seyogianya begitulah cara belajar, cara ngajar. Ya, setidaknya kan walaupun dia belum bisa 100% kita praktekkan dalam kegiatan belajar, secara garis besar sudah kita pahami. Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, ini bukan pertanyaan tapi hanya sekedar masukan. Ya, saya pribadi saya tidak bawa kawan-kawan yang lain, artinya kalau ditanya apakah sudah seperti itu, belum. Ya. Terus kalau ada pertanyaan apakah bisa seperti itu, insya Allah. Ya. Artinya tidak bisa terlepas dari bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Jikalau nanti kita laksanakan observasi nanti tidak maksimal, artinya dari rangka belajar dari awal sampai di terakhir nggak maksimal sesuai dengan yang terpapar dari modul ini, ya mohon ini sebenarnya bukan ini sih, kawan-kawan guru ini kan observasi itu kalau kata Bapak tadi apa sih? Menghakimi ya, itu sebenarnya bukan menghakimi, lebih ke coach agak nggak pede, minder gitu, ya. Grogi ya, bukan kalau menghakimi itu kan termasuk yang udah tinggi bahasanya, sedikit grogi aja ya. Jadi nanti dalam observasi nanti kalaupun ya mungkin ada ya saya pastikan, kalau saya akui memang kalau memang sesuai dengan yang ada di modul jauh, tapi setidaknya sudah tergambar sedikit tergambar. Insya Allah mudah-mudahan nanti walaupun nggak semaksimal mungkin sudah mendekati. Tolong pun nanti kalau nggak maksimal, tolong ada pemakluman Pak. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagaimana Pak? Di Word. Oke, terima kasih kepada Pak Mulyadi. Sebenarnya dari saran dari Pak Mulyadi kita bisa mendiskusikan bahwa kenapa dari awal guru sudah tidak yakin bahwa supervisinya tidak akan maksimal. Berarti kan ada hal yang sudah dirasa, ada identifikasi masalah-masalah yang sudah dirasa di dalam kelas yang akan membuat kenapa guru sudah merasa dari awal supervisi itu tidak akan berjalan maksimal. Nah, kita kembalikan kepada guru. Mengapa apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu lihat di kelas, sehingga Bapak Ibu menganggap bahwa sebelum dilaksanakan bahwa hasilnya pasti tidak maksimal. Yang jelas Forum grup diskusi. Ya, Dan di materi pertama diskusi yang saya sampaikan bahwa identifikasi isu strategis pembelajaran di SMP Negeri 2 Sukau. Ya. Mengidentifikasi adalah melihat apa saja masalah yang ada di dalam kelas. Masalah apa yang ada di dalam kelas sehingga dari awal saja kita sudah merasa bahwa apa yang akan kita lakukan pasti tidak maksimal. Berarti kan sudah ada yang diidentifikasi gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada peserta. Kira-kira apa hasil dari pengumuman? Maju aja Pak, biar maju Pak, biar kelihatan. Nggak foto tadi. Ya, di foto kayak ngomong itu Ada nih. Iya, Masuk dalam video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar apa kata Bu Maya tadi, setelah ada beberapa paparan tadi yang kita selidiki, yang jelas yang pertama sumber daya manusianya Pak. Sumber daya manusia murid-murid kita di sini yang memang
kalau kita terapkan pelajaran mendalam ini sulit. Nah, jadi makanya setiap guru ini kurang yakin kalau kita terapkan dengan sesungguhnya bakalan selesai, bakalan sukses gitu Pak. Itu satu. Yang kedua, minat belajar. Setelah ditelusuri lagi minat belajar mereka, kebanyakan faktor keluarga. Ya, jadi dorongan dari orang tuanya untuk belajar siswa ini kurang. Jadi tidak bisa juga kita memponis guru gitu loh. Nah, mungkin seperti itu Pak. Dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan. Dari peserta guru lain, audiens lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau melengkapi? Atau dari narasumber Bapak? Ini jawabannya Pak Farhan. Ya. Jawabannya ada di sini. Jadi tadi kan saya suruh Bapak Ibu ngisi instrumen ya. Nah, instrumen itu kan tadi pilihannya itu yang pertama tidak ada. Tidak ada itu nilainya 0. Kemudian hampir tidak ada ya, nilainya 1. Kemudian sedikit ya, lemah tak dan sedikit ya, itu nilainya 3. Kemudian nilainya 2 ya. Kemudian cukup itu nilainya 4. Nilainya 3. Kemudian memadai itu nilainya 4. Jadi kalau Pak Farhan bilang tadi katanya gurunya tidak pede, tapi kita lihat hasilnya di sini, perhatikan. Pede semua ya. Nah, yang hijau, yang cukup itu banyak, yang memadai banyak, yang kuning itu sedikit tuh, Bapak. Coba geser sedikit. Ini jebakan ya. Jebakan Batman. Itu hati-hati pasti. Jebakan Batman. Untuk bahannya dia. Bagus-bagusin semua ya, memadai Iya. semua. Iya, jadi Saya betul kan. Memadai semua. Jadi yang merasa sedikit dan lemah itu sedikit, Bapak Ibu, ya. Berarti ini kekuatan kita, Pak Farhan. Kekuatan kita ternyata Bapak Ibu itu sebenarnya pede. Cuma yang tadi, makanya di sini kan kalimatnya ini apa nih? Ini pembimbingan terprogram. Jadi Bapak Ibu nggak dilepas, Bapak Ibu. Kayak kita ngajar anak ya Bapak Ibu, kan anak itu kan ada yang kita lepas ya. Nggak mungkin dia masuk jurang, ya kan? Karena dia sudah tahu, ya kan? Nggak mungkin dia masuk jurang karena dia udah tahu. Nah, yang ini kita lepas kan. Tapi ada mungkin anak yang masih larinya, maksudnya belum paham sama mana yang jurang, mana ini, berarti harus kita bimbing kan. Jangan ke sana, jangan ke sini kan gitu. Tetapi saya rasa nggak mungkin guru yang nggak bisa jalan gitu maksudnya. Ya, sama sekali tidak bisa jalan nggak mungkin ada. Ya, yang paling ada 2, ya kan? Yang perlu bimbingan dan ada yang bisa dilepas. Nah, kalau yang bisa dilepas berarti dia harus jadi tutor. Jadi tutornya teman-teman gitu ya. Jadi kita tetap pakai tutor sebaya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kemampuan Bapak Ibu kan beragam. Pemahaman Bapak Ibu beragam. Karakter Bapak Ibu juga beragam. Sama di kelas juga begitu kan. Di kelas juga siswa-siswa juga beragam. Nah, kita tidak bisa ngikutin yang cepat, nanti yang lambat ketinggalan gitu kan. Tapi juga nggak bisa ngikutin yang lambat, nanti yang cepat protes juga, ya kan?
Pak, saya udah bisa, kenapa itu terus yang diulang? Akhirnya dia bikin ulang, ya kan? Bikin ulang, karena di kelas dia nggak nyaman. Gitu. Sama juga begitu kebalikannya. Jadi Bapak Ibu tetap kita membersamai, bersama-sama. Jadi kalau kata Pak Patan tadi sulit, ya memang sulit, tetapi pede kan gitu. Pede, bisa. Jadi walaupun kita selangkah, 2 langkah, selangkah gitu ya. Atau misalnya merangkak sekalipun ya nggak masalah. Yang penting kita ada niatan ya Bapak Ibu. Ya kan kata guru agama kan, nah niatnya aja udah dapat ya, gitu, udah dapat. Kalau masalah hasil ya Serahkan yang kuasa. Bismillah. Yang penting kita bismillah, kita lakukan apa yang kita bisa, ya kan? Nah, kita tidak boleh lepas sama murid kita, apapun itu kan gitu. Karena untungnya kita nggak nerima murid yang berkebutuhan khusus. Ya. Ada beberapa sekolah itu yang menerima murid berkebutuhan khusus. Ya itu nggak bisa kalau bukan guru yang memang benar-benar bidangnya, yang bidang tentang murid yang berkebutuhan khusus. Tetapi kita berkebutuhan khususnya ya macam-macam juga ya. Ada yang terlalu aktif gitu ya, nggak bisa diam di kelas. Nah, itu berkebutuhan khusus juga. Kemudian ada yang lain-lain. Nah, itu harus kita identifikasi. Oke, mungkin itu tanggapan saya, Bapak. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Apa ada yang ditanggapi lagi terhadap materi pertama kita yang akan kita diskusikan, yaitu identifikasi isu strategis pembelajaran di SMP Negeri 2 Sukau? Apakah sudah ada gambarannya? Berarti aman ya. Hah? Berarti aman nanti. Kalau kita sudah tahu masalahnya, berarti kita bisa mencari solusinya. Sehingga apa yang akan kita lakukan ke depannya berjalan dengan lancar. Berarti kalau tidak ada lagi masalah yang ingin kita bahas, selanjutnya kita membahas strategi. Strategi apa yang harus kita lakukan agar masalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pathan dan Pak Mulyadi itu dapat kita selesaikan. Ada yang mau menjawab, berdiskusi? Langkahnya Iya, gimana tuh? kan tadi kan kita sudah bahas nih identifikasi masalah-masalah Bapak Ibu apa saja tadi yang sudah kita bahas, bahwa untuk kedepannya dalam waktu dekat ini kan adalah supervisi. Tadi katanya kan dari anak tadi katanya minat belajar kurang, dari orang tua kurang. Berarti langkah apa yang kira-kira bakal Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bu Evi, silakan. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan sudah dibahas isu apa yang diangkat. Sebenarnya yang bisa saya tarik garis besarnya adalah isunya adalah kurangnya minat belajar dari siswa. Setelah ditelisik, kembali lagi ke gurunya. Apakah kita sudah menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran kita atau belum gitu? Kalau kita telisik lebih dalam kan, kita introspeksi diri sendiri aja lah. Maksudnya kita ini kebanyakan menggunakan metode ceramah, benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita jangan terlalu menyudutkan siswanya. Kita harus bercermin juga pada diri kita. Bagaimana anak mau minat mengikuti pelajaran kita kalau kita sendiri aja masih suka menerapkan metode ceramah, menerapkan metode dikte gitu. Jadi menurut saya strategi yang
Ya, strategi yang bisa diambil dari permasalahan itu adalah bagaimana caranya kita menerapkan metode dan model pembelajaran yang lebih bervariatif, menyesuaikan minat dan bakat siswa seperti itu. Dan dari gurunya sendiri kita juga harus lebih banyak belajar mempelajari apa nih yang sesuai sama siswa, metode apa, strategi apa, model apa yang memang pas untuk pembelajaran mendalam ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Hetty. Kepada peserta lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, baik Bapak Ibu. Ini semakin pembicaraannya semakin sensitif ya. Tapi ya tetap dengan kepala dingin. Iyalah. Karena kita sedang, kalau bahasa ininya muhasabah ya Bapak Ibu. Muhasabah. Sering-sering pilihkan ini Ya, boleh ya harus. Karena yang dikatakan oleh Bu Epi tadi juga berlaku pada saya, jangan. Bedanya gini bedanya kalau Bapak Ibu menghadapi murid, kalau saya menghadapi Bapak Ibu guru. Kita beda lahan, tapi sama. Nah, ini salah satu strategi saya kan gitu. Saya melakukan kegiatan ini strategi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga begitu nanti ke bersiswanya kan. Ini kayak mana nih caranya kan gitu. Muridnya begini ya kan gitu. Ya setidaknya Bapak Ibu ya tadi jangan kan kita pola pikir kita bisa berpikir hasil atau kita berpikir proses. Ya. Kalau kita berpikir hasil itu takutnya sakit hati nanti ya. Sakit hati. Ini udah usaha mati-matian katanya. Anaknya yang begitu aja hasilnya gitu kan. Karena kita berpikir hasil ya kan? Ibaratnya kalau orang nanam pupuknya udah bagus ya kan? Prosedurnya sudah dilakukan. Sudah ngumpah udah habis modal banyak, nggak taunya pas panen hasilnya nggak ada. Ya memang manusiawi sih, manusiawi. Petani aja kalau udah kayak gitu gimana nih, kamu nih? Kalau udah kayak gitu, cari lahan baru, cari apa namanya tanaman baru, atau cari cara baru. Kalau udah Kita masalah, ini kita samakan aja dengan pertanian ini, karena ini sebenarnya sama, apa namanya? Metodenya sama sebenarnya, pertanian dan mahasiswa. Iya. Kira-kira. pindah gitu deh, cari lahan baru. Tapi tetap aja labunya lancar bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya sebagai petani lah ya, awal pertama lah kita menanam cabai ini udah susah-susah dari semayan sampai nanam, tapi hasilnya jelek kan. Memang ada, kita ulang lagi, kita buang yang itu, kita nyemai lagi, kita tanam lagi, terus dikasih tumpang sari ya, kayak jahe gitu kan. Nah, tengahnya cabai, itu kadang bagus. Kadang kalau cuma cabai doang, ya harapan pengen kan bagus, tapi kenyataan lain kan. Nah terus kalau kedua, walaupun nggak jahe, kayak kacang merah kan gitu, kadang bagus karena
Ya zaman sekarang ini memang kalau mau disamain dengan petani, kayak di bawah kopi sama tempat terbuka, itu udah beda. Udah beda benar. Jadi itu aja. Jadi tinggal nyari artinya gitu kan, artinya. Jadi kesimpulannya Coba dan mencoba. Iya. tamatkan dulu yang sekarang. Coba kita bandingkan. Jadi itu dari permasalahan pertanian. Gambarannya kan. Ya, murid itu kan benih juga kan, bibit gitu. Jadi kalau sudah rusak ganti dulu, Pak. Tadi ada kata kuncinya, tumpang sari ya kan. Terus bisa kita cari cara lain gitu ya. Jadi berarti kan akhirnya hasil dari cabai itu tidak terlalu diharapkan, tetapi kita mengharapkan tetap berjalan gitu kan, tetap berjalan, tetap berjalan. Berarti sama halnya dengan murid kita gitu. Misalnya kita udah identifikasi nih, dari tahun ke tahun kayaknya masalah literasi numerasi ini kayaknya ini gitu kan. Nah berarti kita harus cari cara. Ya tadi, kalau di pengambilan putusan itu namanya opsi trilema. Jadi kalau ada dua pilihan, kita cari pilihan ketiga gitu. Kalau misalnya pilihan satu, pilihan kedua itu kayak buah si malakama, kalau pilih satu kalah, pilih dua juga kalah, kita cari opsi ketiga. Opsi ketiga itu, yaitu tadi cari jalan keluar supaya kalau kalah jangan kalah benar gitu kan ya, kalau jatuh jangan jatuh benar gitu. Nah, jadi ibarat petani kita ini, pendidik ini juga petani Bapak Ibu, itu ada di filosofinya Ki Hajar Dewantara ya. Jadi seorang guru itu ibarat petani, jadi ketika dia nanam nyemai itu nggak boleh ketinggal ya kan. Udah nanam nyemai, saya nanam bibit pokat katanya. Tapi nggak pernah dilihat mati apa enggak, itu apa enggak. Nah, Cerminan itu. tapi kita udah pede nih, 2 tahun lagi saya mau panen. Punya Perwin mati, Pak. Mati itu tumbuh tunas baru. Nanti kumpul serta terus. Nah, jadi ketika kita sudah nyemai nggak boleh kita tinggal. Jadi kita harus tetap perhatikan. Nah, kenapa punya Pak Erwin misalnya kalah besar sama yang lain ya? Oh, ternyata di situ tanahnya subur gitu kan, wajar. Tanahnya besar. Karena di sini tanahnya kurang subur. Tapi kan kita tetap berharap pohon pokatnya Pak Erwin tetap tumbuh kan gitu dengan segala sumber daya yang ada. Nah, sama halnya dengan murid kita. Oke, itu masukan dari Pak Udin kami dihubungkan dengan pertanian. Seorang guru itu adalah petani. Terima kasih kepada Pak Udin dan Bapak narasumber. Jadi dapat disimpulkan tadi bahwa strategi itu harus dicoba lagi. Berarti kita sebagai guru harus mempelajari lagi, belajar kembali untuk mencari cara strategi lain yang dapat kita gunakan untuk terus mencoba meningkatkan minat anak, mencoba meningkatkan kemampuan anak. Kalau dia tidak berhasil, jangan patah semangat. Cari lagi. Belajar lagi. Karena kan pendidikan itu sampai akhir hayat. Jadi guru juga harus belajar sampai akhir hayat. Sepanjang hayat harus mencari cara terus, jangan sampai berhenti ya Bapak Ibu. Iya. Kalau belum ketemu coba lagi. Sampai ke negeri Cina. Togel, Pak. Bu. Tutuplah ilmu seperti di Cina. Oke. Sekian hasil diskusi kita. Dapat saya simpulkan dari hasil diskusi kita ini bahwa identifikasi isu-isu yang ada di SMP Negeri 2 Sukau ini dari peserta didik dan dari gurunya itu berhubungan Bapak Ibu, tidak bisa dilepaskan. Tidak semuanya salah guru, tidak semuanya salah dari
peserta didik. Jadi kita harus Sama-sama berusaha. harus sama-sama bekerja sama antara guru dan siswa untuk menyelesaikan, mencari strategi, membuat strategi lah kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita ini untuk lebih baik. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasnya selama mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, kan nggak kelihatan kalau saya ngomong apa. Oke. Ya, sudah mau. Oke, saya akhiri. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi yang pertama tadi. Yang pertama penjelasan materi yang pertama Ben. Ini. Yang pertama tadi. Yang pertama. Dua terus. Apa sih? Bukan kedua. Tuh. Mau bapak foto? Bukan. Di sini kan udah jelas kan permasalahannya memang sudah dari guru ya, guru SMP maksudnya kan sebenarnya nggak perlu ditanya lagi karena situ memang jelas permasalahan ada di guru. Nah, enggak, itu kan paparan saya. Ya, paparan saya. Pertanyaan saya Bapak Tahan tadi nggak ada kaitan itu, kaitan ketika observasi ketemu Bapak. Bapak ini maunya Bapak nanti maunya kami nyampaikan sedang tidak sesuai dengan itu, nggak bisa. Makanya semampunya itu tadi nggak ada kaitannya ngomong gini-gini nggak ada. Cuma tadi kan pede biasa. Ya pede. Itu tadi apa? Dicabut lagi. Pak, kalau saya dari awal nggak pede. Makanya ibu ini kita jawaban saya. Saya lupa. Apa lagi nggak boleh nggak? Boleh ganti jawaban nggak Pak? Jadi kalau hasil saya nggak bagus kan sesuai. Sebenarnya kan harapannya seperti itu. Harapannya tidak ada yang kuning lagi. Ya. Insya Allah Pak. Kalau apa lagi? Pak, kalau untuk kuning hasilnya bagus kan berarti ada peningkatan. Iya. Kalau dia udah hijau dari awal tidak jadi hijau lagi berarti ada Satu lagi penurunan. menarik Pak. Sesuai dengan yang dikirim Pak Patan ini siapa Pak? Sebentar. Itu kan ada pertanyaan berkaitan apa namanya peran orang tua itu. Nah jadi di situ kan ada pertanyaan karena saya baca betul Pak saya detailnya. Makanya lama kan. Peran orang tua itu kalau bisa kita sekali-sekali kita panggil orang tua itu ke sini biar disampaikan kondisi anak itu seperti apa. Di RPP pembelajaran mendalam itu ada poinnya tentang kemitraan. Dan di situ kemitraan dengan orang tua, dengan masyarakat. Itu jadi program juga itu, makanya dipanggil juga. Jadi kalau strateginya misalnya project based learning, bikin proyek, apa kalau Tukang dulu. Saya tukang deh. Kalau ngomong proyek, ngomongin duit saya. Misalnya proyek apa misalnya di pembelajaran agama. Buat apa gitu Pak? Melibatkan orang tua. Sholat jenazah gitu Pak, melibatkan orang tua. Kepentingan. Itu kan sebenarnya kan sudah pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud dari pembelajaran mendalam itu yang kontekstual. Belum ada yang tahu. Apa namanya mengaplikasikan. Ya insya Allah kalau masih di sini Pak. Bani terus. Enggak di sekolah yang lain kan bisa di bawah itu. Baiknya dibawa Pak, yang jelek-jeleknya dibuang aja. Jangan ditinggalin Bapak. Saya bercanda tadi Najwa ngomong kayak benar-benar mainannya. Ya kan nggak apa-apa. Jadi kesimpulan Tapi kata Pak Tommy ya. yang penting Hasilnya proses. sudah selanjutnya itu perlu foto bersama. Ayo. Foto bersama langsung. Enggak ini masih. Kameramen terus. Batin aja Pak, udah nggak apa-apa. Udah ya? Udah. Oke.